Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Suci Ramadhani dari kelas Manajemen A 2018. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai peramalan permintaan. Jadi, sebenarnya apa sih itu peramalan permintaan? Jadi, peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa akan datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Salah satu jenis peramalan adalah peramalan permintaan. Peramalan permintaan atau forecasting demand merupakan tingkat permintaan produk-produk yang akan diharapkan terrealisasi dalam jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Adapun jenis permintaan ada dua, yaitu yang pertama, permintaan bebas atau independent demand, yang merupakan permintaan terhadap material, suku cadang, atau produk yang bebas, dan tidak terikat dengan struktur Bill of Material atau BOM untuk produk akhir atau item tertentu. Yang kedua, yaitu permintaan tidak bebas atau dependent demand, yang merupakan permintaan terhadap material, suku cadang, atau produk yang terkait langsung dengan atau diturunkan dari struktur Bill of Material untuk produk akhir atau item tertentu. Tujuan dari peramalan dilihat dengan waktu yang terbagi 3. Yang pertama yaitu jangka pendek atau short term, merupakan kuantitas dan waktu yang ditentukan dari item untuk dijadikan produksi. Biasanya bersifat harian atau mingguan dan ditentukan oleh law management. Yang kedua yaitu jangka menengah atau medium term, yaitu menentukan kuantitas dan waktu dari kapasitas produksi. Biasanya bersifat bulanan atau kuartal dan ditentukan oleh middle management. Dan yang terakhir yaitu jangka panjang atau long term, yaitu merencanakan kuantitas dan waktu dari fasilitas produksi. Biasanya bersifat tahunan, 5 tahun, 10 tahun, ataupun 20 tahun, dan ditentukan oleh top management. Adapun metode peramalan permintaan terdiri atas 2. Yang pertama yaitu metode kualitatif, yang terdiri atas teknik survei, riset pasar atau market research. Yang kedua yaitu teknik jajak pendapat atau opinion polls. Yang ketiga yaitu metode Delphi. Keempat yaitu analogi historis atau historical analogy. Yang kelima yaitu dugaan manajemen atau manajemen estimate atau panel consensus. Yang kedua yaitu peramalan kuantitatif. Adapun jenis peramalan kuantitatif, yang pertama yaitu metode time series, yang merupakan nilai-nilai suatu variabel yang diatur secara periodisasi sepanjang periode waktu di mana perakiraan permintaan diproyeksikan. Metode ini semata-mata berdasar pada data dan keadaan masa lampau. Berikut adalah metode time series yang dipakai untuk mencari forecasting demand atau peramalan permintaan yang meliputi yang pertama yaitu moving average, di mana keterangannya yaitu FD sebagai forecast demand, D demand, N yaitu jumlah data, dan T yaitu bulan pertama, 2, dan seterusnya. Yang kedua yaitu double moving average, di mana MT yaitu moving average forecast selama satu periode, NT moving average forecast dari FD yaitu forecast demand, D yaitu demand actual, N yaitu jumlah data, P yaitu peramalan dari 1, 2, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu exponential smoothing. Pada metode ini, apabila hasil forecasting adalah positif, yang berarti actual permintaan lebih tinggi dibanding nilai ramalan, maka modelan ini secara otomatis meningkatkan ramalan. Sebaliknya, apabila hasil forecast adalah negatif, yang berarti nilai permintaan lebih rendah daripada nilai ramalan. Yang keempat yaitu seasonal, yang itu FD merupakan peramalan permintaan
A yaitu smoothing constant, IT yaitu nilai indeks musiman. Yang ketiga yaitu metode kasual. Metode kasual mengasumsikan faktor yang diperkirakan menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dengan satu atau beberapa variabel bebas atau independen. Kegunaan dari metode kasual adalah untuk menemukan bentuk hubungan antara variabel-variabel tersebut dan menggunakannya untuk meramalkan nilai dari variabel tidak bebas atau dependen. Yang keempat yaitu metode variasi musim, yaitu melakukan perakiraan volume permintaan konsumen di waktu-waktu yang akan datang dapat didasarkan pada gelombang musiman yang melekat pada kultur budaya atau kebiasaan dari masyarakat, tetapi dapat juga karena faktor sifat dan keadaan alam yang melekat pada iklim dan cuaca. Adapun akurasi peramalan merupakan pengukuran akurasi peramalan secara umum yang digunakan untuk mengetahui tingkat perbedaan antara hasil peramalan dengan permintaan yang terjadi untuk melihat kesalahan peramalan. Adapun ukuran yang biasanya dilakukan adalah yang pertama, mean absolute deviation atau MAD yang merupakan rata-rata absolut mutlak. Yang kedua yaitu mean forecast error merupakan rata-rata kesalahan peramalan. Dan yang ketiga yaitu mean absolutely percentage error yang merupakan rata-rata presentasi kesalahan absolut. Selanjutnya yaitu verifikasi dan pengendalian peramalan. Langkah penting setelah peramalan dilakukan adalah verifikasi peramalan sedemikian rupa sehingga mencerminkan data masa lalu dan sistem penyebab yang mendasari permintaan tersebut. Sepanjang representasi peramalan tersebut dapat dipercaya, hasil peramalan dapat terus digunakan. Jika selama proses verifikasi tersebut ditemukan keraguan validitas, metode peramalan yang digunakan harus dicari metode lainnya yang lebih cocok. Validasi ini harus ditentukan dengan uji statistis yang sesuai. Setelah sesuai peramalan dibuat, selalu timbul keraguan apakah perlu dibuat suatu metode peramalan baru atau harus dibandingkan dengan permintaan aktual secara teratur.